Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran PKN untuk kelas 9. Kita lanjut dari materi yang sebelumnya, masih membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Jadi di video kemarin kita telah membahas pada awal kemerdekaan ya, periode awal kemerdekaan. Jadi untuk video kali ini kita membahas pada saat periode Orde Lama ya. Jadi periode Orde Lama itu pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Akan tetapi, Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Jadi periode 1945 sampai 1950 ya. Pada masa ini dasar yang digunakan merupakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Namun dalam prakteknya sistem ini tidak dapat terwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan oleh DI atau TII yang ingin mendirikan negara dengan agama Islam. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berwujud musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Pada bidang politik, demokrasi bekerja lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Yang ketiga, periode 1956 sampai 1965. Di periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi pemimpinnya berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Maka terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi otoriter, dianggap menjadi presiden seumur hidup. Politik kontroversi dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok dengan kehidupan negara Indonesia. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di berbagai masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain guna mengimplementasikan Pancasila.
Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK guna mengarahkan perjalanan bangsa. Beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya terjadilah kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Nah, jadi untuk materinya cukup ya, kita bahas adalah periode Orde Lama. Jadi untuk tugasnya silakan kalian kerjakan. Dan sampai jumpa dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.